Kalian udah tahu belum sejarah susu bendera? Kalau kalian belum tahu, gue kasih tahu nih guys. Jadi guys, banyak dari kalian yang nonton video gue itu belum subscribe guys. Jadi pastikan buat kalian klik tombol subscribe ya guys ya, gratis kok. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih guys. Sebelum lanjut ke sejarah susu bendera, gue mau kasih tahu dulu guys, ada sebuah provinsi di Belanda yang sangat berhubungan dengan sejarah susu bendera. Provinsi tersebut bernama Friesland. Friesland, sebuah provinsi di Belanda yang terletak di bagian utara negara tersebut. Provinsi ini memiliki sejarah, budaya, dan bahasa yang unik dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Belanda. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Friesland. Sejarah. 1. Zaman kuno. Wilayah Friesland telah dihuni sejak zaman prasejarah. Orang-orang Frisia yang merupakan penduduk asli daerah ini dikenal oleh bangsa Romawi. Mereka disebutkan dalam berbagai catatan sejarah Romawi sebagai suku yang berdagang dan bertani di wilayah pesisir Laut Utara. 2. Abad Pertengahan. Pada masa ini, Friesland adalah sebuah wilayah yang cukup otonom dengan hukum dan tradisi lokalnya sendiri, yang dikenal sebagai hukum Frisia. Orang Frisia terkenal sebagai pelaut dan pedagang yang handal. 3. Periode feodal dan Kekaisaran Romawi Suci. Friesland kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, tetapi tetap mempertahankan tingkat otonomi yang tinggi. Wilayah ini seringkali menjadi medan pertempuran antara kekuatan-kekuatan lokal dan eksternal yang ingin menguasai wilayah strategis ini. 4. Integrasi ke dalam Belanda. Pada akhirnya, Friesland menjadi bagian dari Republik Belanda pada abad ke-16 dan ke-17. Meskipun demikian, wilayah ini tetap mempertahankan identitas budayanya yang kuat. 1. Bahasa Frisia. Bahasa Frisia adalah bahasa resmi di Friesland selain bahasa Belanda. Bahasa ini merupakan salah satu bahasa Jermanik yang masih digunakan secara luas di wilayah ini. Terdapat kesamaan linguistik antara bahasa Frisia dan bahasa Inggris kuno. 2. Tradisi dan festival. Friesland memiliki banyak tradisi dan festival unik, termasuk olahraga tradisional seperti Skootjesland, lomba perahu layar tradisional Frisia, dan Vierjeppen, lompat jauh menggunakan tiang. 3. Identitas kultural. Masyarakat Frisia bangga akan warisan budaya mereka. Ini tercermin dalam musik, tarian, pakaian tradisional, dan seni lokal yang khas. Ekonomi dan kehidupan modern. 1. Pertanian dan peternakan. Friesland dikenal dengan pertanian dan peternakannya, terutama produksi susu dan keju. Wilayah ini adalah salah satu produsen susu terbesar di Belanda. 2. Pariwisata. Dengan pemandangan alam yang indah, kanal-kanal, danau, dan kota-kota bersejarah, Friesland menarik banyak wisatawan. Kota-kota seperti Leeuwarden, ibu kota Friesland, Sneek, dan Harlingen adalah tujuan wisata populer. 3. Infrastruktur modern. Friesland telah mengembangkan infrastruktur modern yang baik, termasuk jalan raya, jalur kereta api, dan pelabuhan. Meskipun demikian, wilayah ini tetap mempertahankan banyak aspek kehidupan tradisionalnya. Signifikansi ekologis. 1. Cagar alam dan lingkungan. Friesland memiliki banyak cagar alam dan taman nasional yang penting bagi konservasi flora dan fauna lokal. Kawasan pesisir dan kepulauan Frisian Barat, bagian dari Provinsi Friesland, merupakan wilayah penting untuk burung migran dan kehidupan laut.
Friesland adalah wilayah yang memadukan warisan sejarah yang kaya dengan kehidupan modern, menjadikannya unik di antara provinsi-provinsi Belanda. Identitas budaya yang kuat dan bahasa yang khas membuat Friesland menonjol sebagai salah satu pusat budaya dan tradisi Belanda. Kita lanjut untuk sejarah susu bendera. Susu bendera adalah salah satu merek susu terkenal di Indonesia yang dikenal dengan kualitas dan sejarah panjangnya. Merek ini memiliki asal-usul yang terkait dengan sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Berikut adalah ringkasan asal-usul susu bendera. 1. Pendirian perusahaan. Susu bendera pertama kali diproduksi oleh perusahaan Belanda, Friese Flag, yang kemudian dikenal sebagai Frisian Flag. Perusahaan ini merupakan bagian dari Friesland Campina, sebuah koperasi susu besar yang berasal dari Friesland, sebuah wilayah di Belanda. 2. Kedatangan di Indonesia. Susu bendera mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-20, ketika Indonesia masih menjadi bagian dari Hindia Belanda. Produk susu ini diimpor dari Belanda dan mulai mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat kolonial dan pribumi. 3. Nama bendera. Nama bendera diambil dari logo asli perusahaan yang menampilkan bendera Friesland, sebuah wilayah di Belanda yang dikenal dengan produksi susunya. Logo ini menjadi identitas yang dikenal luas dan akhirnya diterjemahkan dalam bahasa lokal sebagai susu bendera. 4. Perkembangan dan produksi lokal. Setelah kemerdekaan Indonesia, permintaan terhadap susu bendera terus meningkat. Pada tahun 1968, PT Frisian Flag Indonesia didirikan untuk memproduksi dan memasarkan produk susu ini secara lokal. Pabrik pertama didirikan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. 5. Diversifikasi produk. Selama bertahun-tahun, susu bendera tidak hanya memproduksi susu kental manis, tetapi juga memperluas lini produknya, termasuk susu cair, susu bubuk, dan produk susu lainnya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. 6. Peran dalam nutrisi dan kesehatan. Susu bendera telah memainkan peran penting dalam meningkatkan nutrisi dan kesehatan masyarakat Indonesia. Program-program edukasi gizi dan kampanye sosial seringkali dilakukan oleh Frisian Flag Indonesia untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konsumsi susu bagi anak-anak dan keluarga. Susu bendera atau Frisian Flag adalah salah satu merek susu terkenal di Indonesia dengan sejarah panjang dan sejumlah fakta unik yang menarik. 1. Sejarah panjang dan asal-usul Belanda. Susu bendera pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh perusahaan Belanda, Friese Flag, yang kemudian dikenal sebagai Frisian Flag. Perusahaan ini merupakan bagian dari Friesland Campina, salah satu koperasi susu terbesar di dunia yang berbasis di Friesland, Belanda. 2. Nama bendera. Nama bendera diambil dari logo asli perusahaan yang menampilkan bendera Friesland. Logo ini menjadi identitas yang dikenal luas di Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa lokal sebagai susu bendera. 3. Pabrik pertama di Indonesia. Pabrik pertama Frisian Flag di Indonesia didirikan pada tahun 1968 di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pendirian pabrik ini memungkinkan produksi susu secara lokal, sehingga dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat di Indonesia. 4. Produk susu kental manis. Salah satu produk andalan susu bendera adalah susu kental manis yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Susu kental manis ini digunakan dalam berbagai resep tradisional, mulai dari minuman hingga makanan penutup. 5. Diversifikasi produk. Selain susu kental manis, susu bendera juga memproduksi berbagai jenis produk susu lainnya, termasuk susu bubuk, susu cair, dan minuman susu siap minum. Diversifikasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan preferensi konsumen yang berbeda-beda. 6. Inovasi dan teknologi. Frisian Flag Indonesia terus berinovasi dalam teknologi produksi dan pengemasan untuk memastikan kualitas dan kesegaran produk. Mereka juga menggunakan teknologi canggih untuk memastikan bahwa produk susu mereka aman dan bergizi. 7. Program edukasi gizi. Susu bendera aktif dalam kampanye edukasi gizi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konsumsi susu bagi kesehatan, terutama untuk anak-anak dan keluarga.
Program-program ini sering dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah dan komunitas. 8. Komitmen terhadap kualitas. Susu Bendera dikenal dengan komitmennya terhadap kualitas. Semua produk mereka dibuat dengan standar tinggi untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang aman, sehat, dan bergizi. 9. Keterlibatan sosial. Frisian Flag Indonesia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan komunitas. Mereka mendukung program-program yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. 10. Bagian dari Friesland Campina. Sebagai bagian dari Friesland Campina, Susu Bendera memiliki akses ke sumber daya global dan jaringan penelitian yang luas. Ini memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang ada. Warisan dan pengaruh. Susu Bendera telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak keluarga di Indonesia. Produk ini dikenal dengan kualitasnya yang konsisten dan kontribusinya terhadap peningkatan gizi masyarakat. Hingga saat ini, Susu Bendera tetap menjadi salah satu merek susu terkemuka di Indonesia dengan berbagai inovasi dan produk baru yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang. Kesimpulan, Susu Bendera dengan sejarah panjang dan komitmen terhadap kualitas telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Susu Bendera dengan sejarah yang panjang dan komitmen terhadap kualitas telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Melalui inovasi, edukasi gizi, dan keterlibatan sosial, merek ini terus berusaha untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan konsumennya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jikalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga jikalau ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa untuk konten-konten selanjutnya. Bye-bye guys.